Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang altcoin itu sebenarnya semua scam. Oke, kenapa saya bilang seperti ini? Karena ini adalah menjelang halving. Banyak sekali tragedi yang akan terjadi terhadap kalian, atau mungkin bahkan kalian yang sedang menonton video ini akan menjadi salah satu korban dari tragedi halving kali ini. Oke, saya bilang bahwasanya altcoin itu scam. Itu tidak berdasarkan dengan omong kosong belaka. Maka coba saya akan jelaskan terhadap Anda semuanya, apalagi terkhususnya bagi orang-orang atau Anda semuanya yang sedang berhalusinasi untuk menghold jangka panjang dari altcoin atau sebuah koin yang ingin kalian hold menjelang Bitcoin halving dan sebagainya. Cobalah kalian tonton video ini tanpa skip supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan menambah ilmu kalian tentang tragedi halving dan yang akan membuat scam altcoin semuanya. Oke? Setidaknya ada 4 alasan kenapa saya bilang seluruh altcoin akan scam. Yang pertama, tahukah kalian atau tahukah Anda bahwasanya khususnya bagi orang-orang yang baru berkecimpung dunia kripto 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin hanya beberapa bulan saja, atau bahkan mungkin orang yang 4 tahun belum tentu mengetahui ini, oke? Tahukah kalian bahwasanya altcoin itu semuanya silih berganti? Tidak ada altcoin yang abadi, kawan-kawan. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya seperti ini. Kalau kalian sekarang cek ke dalam CoinMarketCap atau CMC, kalian akan menemukan beberapa top CMC secara koin, baik stablecoin dan lain sebagainya. Tapi tahukah kalian bahwasanya yang menduduki nomor 3, nomor 2, BNB, XRP, Solana untuk stablecoin ini jangan kalian hitung ya sebagai top CMC, jangan, karena dia tidak ada likuiditas fluktuatifnya, oke? Seperti Ethereum, BNB, XRP, Solana, Cardano dan lain sebagainya. Tahukah Anda bahwasanya hampir setiap saat, setiap detik, apalagi hitungan kurun waktu tahun, itu seluruh altcoin itu selalu silih berganti. Jadi yang sekarang kalian lihat itu nomor 4 CMC, nomor 3 CMC, nomor 2 CMC, kecuali Bitcoin ya, kecuali Bitcoin nggak pernah tergeser. Ini kita bicara altcoin ya. Kalau altcoin berarti selain Bitcoin. Altcoin adalah definisi koin selain Bitcoin, kayak gitu ya. Yang kalian lihat seperti ON, Trons, DAI, Polygon, Litecoin, Polkadot dan lain sebagainya, ini selalu semuanya setiap saat itu berubah terus-menerus ya. Yang sekarang mempunyai likuiditas tinggi belum tentu besok akan masih mempunyainya. Belum tentu bulan depan masih, belum tentu tahun depan masih. Dan sekali lagi, altcoin itu ada masanya. Kalau kalian pahami sekali lagi definisi dari cryptocurrency mempunyai sebuah use case dan utilitas atau kegunaan masing-masing dari koin tersebut. Contoh, koin A menggunakan fungsinya sebagai ini, koin B menggunakan fungsinya sebagai ini. Dan tahukah, sadarkah kalian bahwasanya dunia itu terus berubah ya, terus berevolusi. Jadi hal yang dibutuhkan sekarang itu tidak menjamin akan dibutuhkan selamanya, atau bahkan mungkin bulan depan masih dibutuhkan, itu belum tentu ya terjadinya. Seiring berkembangan zaman ya, perkembangan altcoin juga terus berubah. Yang tadinya altcoin ini laku diciptakan karena A,
Tapi sekarang A itu tidak dipakai, akhirnya muncul B. Maka akan ada sebuah simbol altcoin lain atau muncul koin lain yang mengatasi dari problem solve dari masalah yang baru. Karena masalah yang baru tidak bisa diselesaikan oleh altcoin yang masih lama, yang udah lama maksudnya ya. Lalu yang nomor 2, fenomena Bitcoin dominance, oke? Tahukah kalian bahwasanya ada satu fenomena yang dinamakan Bitcoin dominance? Bisa kalian cek di Google ya, kalian klik Bitcoin dominance, lalu akan muncul tab seperti ini. Sekarang Bitcoin dominance ini menyentuh 51,05%. Bang, pengertian Bitcoin dominance itu apa sih bang? Kayak gini deh. Jadi, dari seluruh transaksi cryptocurrency yang ada di seluruh dunia, dari semua koin dari nomor 1 CMC sampai nomor terakhir CMC, itu kan tercatat volumenya. Jika terjadi Bitcoin dominance lebih dari 70%, yang terjadi akan jatuhnya seluruh nilai altcoin. Bukan jatuh lagi, serius. Contoh, misalkan kalian sekarang memainkan koin yang harga 10 juta. Bisa jadi pada saat dominance terjadi atau Bitcoin, kita sebut BTC dominan ya, BTC dominan terjadi, akan benar-benar jatuh. Kalau harga 10 juta bisa-bisa sampai ke 500.000. Seperti itu. Jadi Bitcoin dominan ini adalah market volume dari seluruh dunia. Kan sekarang ini Bitcoin menguasai 51% volume dari seluruh altcoin yang ada. Jadi seluruh altcoin ini dilawan sama Bitcoin itu masih kalah karena Bitcoin ini masih mendominasi secara 51,05%. Bitcoin sendiri dari 50%. Sedangkan 50% ini dibagi dari ribuan koin-koin lainnya, kayak gitu ya. Ini untuk sekedar pengetahuan Anda ya. Jika Bitcoin menyentuh 60% lagi saja, atau bahkan 70%, atau pernah waktu itu sampai 73%, yang terjadi adalah seluruh altcoin akan hancur, bukan turun lagi. Sekali lagi saya garis bawahi, akan hancur. Dan biasanya menjelang apa sih? Pasti menjelang halving. Loh, kenapa bang? Pada saat halving, semua fokus akan tertuju kepada sang induk, sang dewa, sang maharaja Bitcoin, oke? Jadi semua altcoin ini terlupakan, bro. Semua akan main terhadap Bitcoin, yang menyebabkan Bitcoin dominance ini mencapai kurang lebih 70% atau 60%. Jadi semua koin akan hancur. Disitulah akan silih berganti. Altcoin yang tadinya itu top CMC bisa hancur, mas bro. Dan hancur ini benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Jadi kalian harus juga mempelajari apa itu Bitcoin dominance. Mungkin akan saya bahas sedikit lebih detail nanti di video selanjutnya ya, tentang Bitcoin dominance ini semengaruh apa dan bagaimana cara kita untuk memakainya. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini mungkin saya akan dibully banyak-banyak. Tapi ini adalah pendapat pribadi menurut perspektif pengalaman saya mulai dari umur 17 tahun hingga sekarang umur 29 tahun. Lu hitung aja berapa tahun pengalaman gue di dalam bidang cryptocurrency, oke? Yang nomor 3 ini adalah dark system seluruh founder altcoin. Lu maksudnya seperti apa? Gini bro, gue ceritain pelan-pelan. Coba lu pahami. Altcoin itu diciptain. Ada sebuah founder atau CEO atau sebuah entitas. Dengan dalih problem solve A, problem solve B, problem solve C. Dia menciptakan altcoin seolah-olah menjadi problem solve alias pemecah masalah dari masalah tertentu. Tetapi sadarkah kalian bahwasanya seluruh yang ada di dalam founder altcoin itu rata-rata mempunyai dark system. Rata-rata memang mereka mempunyai sebuah target. Ketika sudah mencapai target, akhirnya mereka akan melupakan semua project-project yang ekspektasi mereka itu. Roadmap-nya akan udah nggak nyambung sama sekali kayak gitu ya. Akan dilupakan lah. Misalkan roadmap-nya harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi karena mereka sudah mencapai target apa yang mereka inginkan, misalkan likuiditas mereka, volume mereka, kapital yang ada di dalam total keseluruhan fluktuatifnya itu sudah mencapai kurang lebih 3 triliun dolar, bisa kayak gitu. Mereka akan dump secara massal. Mereka akan jual secara massal, yang penting duitnya habis, ya udah. Lupakan koin tersebut. Akhirnya apa? Mereka menciptakan sebuah problem solve lagi, koin baru lagi. Jadi yang ada di dalam dunia kripto itu orangnya itu aja kayak gitu. Mereka menciptakan sebuah koin baru, udah nyampe target sama dia, tek, dijual, dibuang. Bukan dibuang, scam secara pelan-pelan, atau lebih kita kenal dengan istilah rug pull alias project yang tidak jalan sama sekali. Begitu seterusnya. Akhirnya mereka menciptakan sebuah project lagi, udah mencapai target nih, dijual, habis itu ditinggalin, habis itu menciptakan lagi. Banyak kok yang seperti itu. Ada ratusan atau bahkan ribuan jenis kripto yang seperti itu. Maka hati-hati kalau kalian menghold altcoin secara jangka panjang, alias kalian menghold altcoin seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu saya tidak menjamin ya. Kenapa? Dark system para founder altcoin. Bikin koin, bikin token, mencapai target, cabut. Bikin lagi, bikin koin, bikin token, mencapai target, cabut. Begitu seterusnya. Lalu nomor 4. Ini yang masih sering ngotot-ngototan orang goblok ya. Orang goblok serius ya. Gini,
Berdebat dengan orang pintar itu jauh lebih baik 1000 kali lipat daripada saya harus berdebat dengan orang bodoh. Karena apa? Kalau orang pintar kita menjelaskan A, sama-sama ngerti, tidak perlu debat panjang, kita mendebat yang lain. Tapi kalau berdebat dengan orang bodoh, udah jelas-jelas itu faktanya, itu realitanya, dia tidak bisa menerima. Ya, itu udah udah parah banget lah kayak gitu. Yang keempat ini guys, demand Bitcoin itu berbeda dengan demand altcoin. Ya, saya contohkan. Dan ini terjadi terhadap seluruh altcoin, tidak terkecuali. Bahkan Ethereum, sang raja nomor 2 alias ratu di seluruh dunia, itu juga mengalami fase ini ya. Demand Bitcoin itu tidak setara dengan demand altcoin. Contoh kayak gini. Kita ambil contoh, misalkan Litecoin ya, Litecoin. Kalau nggak percaya silakan kalian cek historinya. History Litecoin itu sendiri. Litecoin, misalkan di tahun kapan gitu. Ini Bitcoin. Litecoin ini mencapai harga 4 juta. Bitcoin 300 juta. Nah, lalu terjadi dump. Di sini Litecoin dan Bitcoin ini sama-sama jatuh. Bitcoin kurang lebih 100 juta, altcoin kurang lebih 500.000. Nah, yang saya mau terangkan terhadap kalian, demand Bitcoin dan altcoin itu sangat jauh berbeda. Pada saat harga Bitcoin kembali lagi terhadap awal, tidak akan pernah ATH sebuah altcoin itu kembali lagi setara dengan ATH Bitcoin. Lu bisa cek ke seluruh altcoin yang ada. Bahkan Ethereum udah gue cek bro, tidak akan pernah balik ke dalam ATH-nya lagi atau harga standarisasi sesuai dengan pada saat Bitcoin terjadi dump alias stabil, oke? Misalkan di dalam sini LTC itu dan ini BTC, Bitcoin balik lagi 300 juta atau bahkan ke 400 juta. Oke? Litecoin ini gak akan kembali lagi ke 4 juta, bro. 1 juta aja kagak. Asal lu tahu aja, 1 juta aja kagak. Gak percaya, lo cek. Lo bisa cek sekalipun sang ratu Ethereum nih, lu lihat aja, lu lihat ya. Nih, kita cek ya Ethereum, gak percaya. Ethereum pada saat era Bitcoin 300 juta pada saat itu udah mencapai harga 30 sampai 50 juta. Sekarang Bitcoin sedang 300 sampai 400 juta, Ethereum nggak nyampe bro, 30 juta aja nggak nyampe. Lu bisa cek deh Ethereum market di sini dan lu cek. Nih bos, lu cek sendiri aja. Sang ratu nomor 2 seluruh dunia selama bertahun-tahun atau kita bisa bilang selamanya pada saat era cryptocurrency. Lu lihat Bitcoin pada saat itu kurang lebih sekitar 300 sampai 400 juta. Itu harga Ethereum itu di area sekitar 40 sampai 50 juta, bos. Bitcoin pada saat 1 miliar itu Ethereum 60 juta sampai 70 juta, bos. Tetapi pada saat dump impact besar-besaran pada saat itu Ethereum ini balik lagi ke harga sekitar 15 juta. Oke, sekarang Bitcoin balik lagi ke 400 jutaan, Ethereum 30 juta aja nggak nyampe. Kalau misalkan kita bandingkan, harusnya harganya itu sekitar 40 juta sampai 50 juta. Itu yang gue maksud. Nah, orang goblok, orang bodoh tidak mau memahami hal-hal seperti ini. Mereka bilang bahwasanya seluruh altcoin balik dari ATH. Balik ATH matamu anjir. Coba kasih tunjuk saya mana altcoin yang bisa jadi balik ke dalam ATH-nya sesuai dengan Bitcoin pada saat macam itu. Pada saat Bitcoin 400 juta atau pada saat impact pertama terjadi, Bitcoin sekian, harga koinnya stick sekian, turun sama-sama turun, naik sama-sama naik. Altcoin ini nggak akan nyampe pada saat harga awal Bitcoin terkena impact. Oke? Jadi buat lo semua, di dalam kesimpulan video ini, pada saat era halving akan terjadi, pada saat halving Bitcoin terjadi, di bulan April 2024, lo yang semua yang tahu tentang menghold altcoin dengan jaminan nanti bisa naik 10 kali lipat, 20 kali lipat, itu sama aja gambling bro. Memang ada kemungkinan untuk hal seperti itu, seperti koin-koin micin. Tapi kalau koin-koin yang begitu, yang CMC nggak akan bisa. Karena apa? Mereka sudah terikat di dalam dominan Bitcoin itu sendiri, kecuali koin micin, ya. Dan koin micin pun bisa jadi sampah. Jadi lu semuanya jangan pernah berhalu untuk investasi altcoin. Ingetin ke dalam temen lu untuk investasi altcoin itu nanti aja nunggu Bitcoin halving dalam sedalam-dalamnya dan jual di harga yang wajar, oke? Ya,
Ini semuanya adalah alasan saya kenapa saya bilang altcoin itu scam semuanya. Seluruh era altcoin itu telah berakhir, bro. Ada masanya. Dia pernah jadi ratu, terus menghilang, terus rug-pull. Begitu seterusnya akan ada produk baru. Sekalipun Ethereum yang kalian bangga-banggakan sebagai altcoin yang bertengger di rank 2 seluruh dunia, dia tidak pernah menyentuh ATH kembali sesuai dengan impact pertama. Kalau bacot lu bilang, "Bang, ATH-nya bisa balik lagi." Kan kita bandingkan dulu Bitcoin harga berapa, Ethereum harga berapa, ATH-nya berapa. Bukan ngasal lo bilang ATH-nya sekian puluh dolar aja yang ini, nanti nyampe lagi. Nggak begitu, bro. Kalau lo bilang nih Ethereum harga 30 juta, terus ATH-nya 30 juta, habis itu Bitcoin turun nih, habis itu Bitcoin naik terhadap 1 miliar, Ethereum-nya nyampe 30 juta lagi. Bukan seperti itu perhitungannya, bro. Ya, harusnya kalau pada saat Bitcoin 300 juta, Ethereum 30 juta, setelah itu Bitcoin ke 1 miliar, ya harusnya nggak nyentuh 30 juta, harusnya nyentuh 60 juta atau 70 juta, atau bahkan 100 juta. Begitu, oke? Semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.